Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jasa Saga Utama dengan ini ingin memberikan informasi pada pemirsa, netizen, ataupun pemerhati media sosial terkait adanya pemberitaan di liputan6.com yang berjudul Polisi Grebek Gudang Penyimpanan Motor Komplotan Matalang di Depok tak berkutik, yang diinfokan oleh salah satu media liputan6.com tanggal 7 Agustus 2025 dan media Info Depok tanggal 7 Agustus 2025 yang judulnya 4 Matel diciduk Polsek Besi telusuri gudang penyimpanan motor, bahwa untuk keberimbangan informasi pada masyarakat, kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang pemerhati media liputan6.com dan Info Depok 24 jam ini, maka kami perlu mengklarifikasi agar beritanya itu bisa berimbang, bisa menceritakan yang faktual atau keadaan sebenarnya, sehingga masyarakat ataupun media maupun pihak aparat kepolisian bisa menilai peristiwa ini secara jernih, terang, jelas, supaya tidak ada fitnah dalam peristiwa ini. Maka kami perlu mengklarifikasi supaya jelas peristiwanya seperti apa. Jadi bersama saya ini ada 6 saudara Witno yang kebetulan sebagai admin JSU di kantor yang di Beji. Saya undang ke kantor pusat ini untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya, bagaimana para mitra kolektor atau DC itu beserta dengan debitur dalam proses menyerahkan kepada pihak JSU. Coba saudara Witno ceritakan gimana awal mula itu sampai proses kendaraan itu diserahkan kepada JSU melalui saudara Witno. Silakan. Siap, terima kasih. Langsung saja ya kami ceritakan terkait kronologi pada saat itu. Memang benar apa adanya, mitra kolektor kita datang beserta debitur, datang ke kantor, di situ mediasi sebentar, langsung penandatanganan dan serah terima. Di situ pun ada bukti foto serah terima sama saat penandatangan BSTK-nya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita pun sempat telepon ke pihak finance tersebut untuk minta penjelasan sedikit biar debitur yakin. Nah, setelah debitur yakin terkait PT tersebut, dia pun langsung minta diantar ke pihak finance tersebut untuk mengurus kelanjutan pembayaran atau teknisnya seperti apa di pihak finance-nya. Nah, setelah berselang beberapa jam, debitur dia kembali lagi ke PT kita. Tetapi kembali ke PT kita dia nggak sendiri, dia sudah bersama pihak kepolisian. Dan dari pihak kepolisian pun meminta saya untuk memanggilkan nama mereka yang tadinya mengarahkan ke pihak PT kita, begitu. Nah, setelah kita panggil dari pihak polsek ataupun
mitra kolektor kita beserta debitur minta mediasinya di kantor polisi, bukan di PT kita. Jadi di PT kita hanya penitipan sementara aja saat itu. Gitu. Oke. Jadi sebentar, itu di sini di data yang saya terima ini kan nomor polisinya B6864ZRX nih ya. Iya, betul. Di salah satu finance. Dan ini benar, ini apa ya Iya. debiturnya? Nah, ini debiturnya Oke. saat penandatangannya di bukti serah terima BSTK. Oke. Kalau ini Kalau ini serah terima kendaraan bermotornya jabat tangan, istilahnya udah ikhlas dengan pihak mitra kolektor, debitur dengan Iya. pihak kolektor. oke, ini benar ya prosesnya ini ya, dan ini Nggak sesuai ada foto. keributan, nggak ada Oke. apalah proses di PT. Kalau saudara admin sebelum menerima kendaraan itu, apa sudah ada informasi dari finance terkait bahwa mau kendaraan si debitur ini ada keterlambatan nggak? Iya, benar. Jadi sebelum proses penandatanganan sama serah terima, memang kita udah menerima informasi dari pihak finance tersebut bahwasanya kendaraan tersebut memang benar apa adanya, ada tunggakan angsuran Berapa bulan? kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Ah. Oke, jadi waktu proses itu ada nggak saudara Widno lihat di waktu mitra DC itu atau mitra kolektor atau DC itu waktu dalam proses menyampaikan kepada pihak debitur, ada nggak proses-proses kayak Intimidasi. suara-suara yang yang mengancam, memaksa, atau yang supaya si debitur itu menyerahkan kepada DC kendaraannya itu, apa gimana sebelum Oke. kamu terima? Memang pada saat proses mediasinya, di situ pun nggak ada yang namanya suara keras ataupun pemaksaan lah. Kita menceritakan apa adanya, kita pun membaca history payment dari pihak finance tersebut begitu. Setelah kita terangin, dia pun paham, dan untuk lebih yakin ya kita sampaikan yang tadi, kita pun nelpon pihak finance tersebut gitu loh. Apa pihak finance juga sempat bicara nggak sama si debitur? Kalau pihak finance pun sempat bicara agak Lewat lama telepon. lewat telepon, dan menerangkan apa ya istilahnya, untuk meyakinkan bahwa PT tersebut memang ada kerjasama dengan pihak finance tersebut. Jadi untuk meyakinkan aja lah bahasanya dari pihak finance terkait PT tersebut, PT kita lah intinya. Jadi saudara pemirsa, para netizen atau pemerhati media sosial, Instagram ataupun yang lainnya, harap juga mengetahui juga kepada masyarakat, kepada pihak aparat kepolisian yang dimanapun berada, bahwa PT Jasa Saga Utama ini memang berdiri sejak 2016, dan memang perusahaan ini langsung di bawah pimpinan saya selaku direkturnya, memang telah bekerja sama dengan perusahaan finance terkait yang peristiwa ini, dan memang kita menerima hanya berdasarkan kerjasama. Kemudian dalam prosesnya memang saya wajibkan sesuai SOP, tidak boleh ada proses dalam proses penyerahan antara kesepakatan antara DC dengan debitur ataupun pemakai objek jaminan, tidak boleh ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan hukum, apakah itu pemaksaan, pengancaman ataupun segala ini.
dalam proses menerima kendaraan itu dari debitur atau pemakai objek jaminan. Tidak boleh, dan itu apabila terjadi maka kami berhak menolak, tidak menerima itu. Apalagi debitur tidak menandatangani berita acara, setelah terimanya kami selalu mengabaikan untuk atau menolak untuk menerima kendaraan tersebut. Kemudian para mitra kolektor juga kalau untuk mendapatkan surat kerjasama mitra kolektor dengan pihak JSU memang diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang diatur. Dalam hal ini harus ada sertifikasi dari lembaga pembiayaan yang biasanya itu disebut dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atau LSPPI. Kemudian dia melampirkan KTP, KK, dan foto. Apabila itu tidak dipenuhi maka kami tidak akan memberikan surat kerjasama mitra. Nah, dan SPP ini memang proses ujian untuk yang diatur oleh LSPPI yang berisikan tentang etika dalam proses berkomunikasi dengan debitur dan dalam proses menerima kendaraan bermotor dari debitur, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang berdampak pada hukum. Kemudian saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan berpikiran stigma yang negatif terhadap mitra kolektor atau DC, apalagi DC-DC yang memenuhi kriteria bahwa pekerjaan mereka itu adalah membantu para investor, dalam hal ini perusahaan pembiayaan, untuk mengatasi piutang-piutang yang bermasalah. Jangan sampai mengakibatkan kerugian atau berdampak buruk terhadap kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan. Karena di lain hal, di sisi lain, pihak perusahaan pembiayaan juga wajib ada persentase yang tidak boleh melebihi dari 3% dari NPL dari pembiayaan yang setelah diberikan kepada masyarakat, maka akan mendapat teguran dari pihak OJK. Jadi perusahaan pembiayaan yang sudah memberikan kemudahan berupa pinjaman kepada masyarakat juga butuh agar pinjamannya itu berjalan, pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan, artinya harus tepat waktu. Jadi kalau tidak tepat waktu, pembayarannya juga pasti akan berdampak. Jadi kalau sudah tidak membayar angsuran melebihi 2 bulan, itu selalu pihak perusahaan pembiayaan meminta bantuan kepada eksternal jasa penagihan seperti JSU ini untuk membantu agar piutangnya ini dicarikan solusi agar debiturnya menyerahkan kendaraannya, kemudian apabila berniat untuk kembali memperoleh atau menggunakan objek jaminan, segera menyelesaikan kewajibannya. Itu pun selalu kami gaungkan, kami himbau dengan cara-cara dalam menerima kendaraan itu harus persuasif, beretika, dan berprofesional, supaya ini supaya
tidak menimbulkan dampak citra yang buruk terhadap mitra kolektor yang bekerja secara profesional. Namun kami tidak menutupi bahwa di lapangan banyak sekali ada banyak DC atau mitra-mitra kolektor yang belum mendapatkan sertifikasi, dan itu yang perlu dihimbau dan dijaring supaya melengkapi legalitasnya. Jadi hal itulah yang sangat saya sampaikan pada masyarakat, bahwa mereka itu bekerja, para mitra kolektor bekerja adalah untuk menagih janji para debitur agar menetapi janjinya sesuai perjanjian, dan suatu menagih supaya hutang itu wajib dibayar. Itulah prinsip dasarnya. Jadi pengembangannya dengan cara-cara bagaimana menyampaikan kepada debitur atau pemakai objek jaminan yang bermasalah tunggakannya itu harus dengan cara-cara yang beretika supaya tidak berdampak negatif kepada perusahaan jasa penagihannya, tidak berdampak negatif pada mitra-mitra DC yang lainnya yang mau bekerja secara profesional. Oke, terima kasih Witno. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai, dan kami menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini bisa menerangkan keadaan yang sebenarnya, dan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik antara debitur dengan mitra DC yang saat ini lagi dalam masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.